Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Wahyudi dari kelas X2D ingin menjelaskan tentang sikap profesional dan organisasi profesi setelah berikut ini. Sikap atau attitude merupakan suatu cara berinteraksi pada suatu perangsang. Terus menjelaskan bahwasanya sikap merupakan hasil serajat efek positif atau negatif yang berkaitan dengan psikologis. Berbeda lagi dengan Eiser, ia memberikan pandangannya tentang sikap. Yang pertama, sikap merupakan suatu hasil pengalaman subjektif. Kemudian yang kedua, sikap merupakan pengalaman tentang suatu objek atau persoalan. Yang ketiga, sikap ialah pengalaman tentang suatu masalah atau objek dari sisi dimensi penilaian terhadap orang lain. Dalam pendidikan, sikap merupakan suatu gerak-gerik seseorang dalam menjalankan tugasnya. Baik secara keahliannya, kemahirannya, serta kecakapannya harus melewati standar mutu serta memerlukan pendidikan profesi. Sikap merupakan penentu yang penting dalam tingkah laku manusia. Sebagai reaksi, maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu rasa senang dan rasa tidak senang. Namun bagaimana dengan sikap guru? Sikap guru ini harus menyikapi terhadap peraturan perundang-undangan, terhadap organisasi profesi, kemudian terhadap sekolah, terhadap masyarakat, terhadap murid atau peserta didik, dan juga terhadap pemimpin. Pertama, sikap guru terhadap undang-undang. Pada dasarnya seorang guru itu merupakan unsur aparatur dan juga abdi negara. Jadi sudah sangat wajar jika seorang guru itu harus mematuhi dan mengikuti segala peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan, baik secara nasional maupun secara daerah. Nah, sebagai seorang profesi pendidikan, seorang guru harus menyikapi terhadap peraturan perundang-undangannya. Nah, diantaranya adalah yang pertama, guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 1945. Nah, undang-undang ini menjelaskan tentang seorang guru dan juga dosen. Yang kedua, guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya. Yang ketiga, guru berusaha untuk menciptakan, memelihara, dan juga meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan berbudaya berdasarkan Undang-Undang 45. Yang keempat, guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. Yang kelima, guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau tindakan yang berakibat kepada kerugian negara. Kedua, sikap guru terhadap organisasi profesi. Seorang guru itu bersama-sama memelihara serta meningkatkan standar mutu Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Nah, namun dalam keberhasilan ini, seorang guru harus sadar atas kewajibannya dan juga tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas yang telah dia terima. Nah, adapun sikap seorang profesi terhadap organisasi profesi, itu yang pertama adalah guru menjadi anggota profesi guru dan berperan secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan. Kemudian yang kedua, itu guru menetapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberi manfaat kepada kepentingan kependidikan. Yang ketiga ini adalah guru aktif mengembangkan organisasi. Jadi tidak hanya aktif tapi juga harus mengembangkan profesi guru agar menjadi pusat informasi dan juga komunikasi terhadap pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. Yang keempat, guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Yang kelima, ini guru juga harus menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individu dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. Yang keenam, guru juga tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat
yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya. Kemudian yang terakhir yang ketujuh ini ya, guru tidak boleh menyatakan keluar keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dengan alasan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan juga tidak memberikan suatu arahan yang tepat. Seperti itu. Ketiga, sikap guru terhadap sekolah. Sudah menjadi pengetahuan umum jika hanya tempat yang nyaman dan juga tenang itu dapat meningkatkan keproduktivitas kita. Nah, untuk daripada itu, seorang guru harus meningkatkan dan juga menciptakan suasana nyaman dan tenang, baik secara pribadi maupun sekelilingnya, yaitu sesama guru, kemudian peserta didik, dan juga kepada masyarakat. Ada beberapa sikap guru terhadap sekolah yang harus diikuti. Pertama, guru tidak boleh memunculkan konflik dengan sejawatnya. Kemudian guru tidak boleh membuka rahasia sesama sejawatnya. Dan kemudian yang ketiga, guru harus menciptakan suasana nyaman dan juga tenang kepada peserta didik dan juga sesama guru. Kemudian, seorang guru juga harus memberikan arahan yang tepat dan juga benar jika ada suatu kaidah atau penjelasan yang keliru. Kemudian ada lagi nih, seorang guru harus menghormati sesama sejawatnya. Keempat, sikap guru terhadap peserta didik. Dalam Kode Etik Guru Republik Indonesia, itu sudah dijelaskan bahwasanya seorang guru harus berbakti membimbing peserta didik untuk menjadikan manusia yang berjiwa Pancasila. Nah, tujuan pendidikan nasional ini sangat jelas dapat dibaca dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, yakni membentuk manusia yang seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Seorang tenaga profesi ini menyikapinya agar tercapai tujuan tertentu. Adapun sikap profesi terhadap peserta didik diantaranya berperilaku secara profesional. Yang kedua, membimbing peserta didik. Yang ketiga, mengetahui karakteristik anak didik. Keempat, menghimpun informasi tentang anak didik. Yang kelima, menjalin hubungan dengan baik kepada peserta didik. Selanjutnya, mencegah gangguan yang mempengaruhi perkembangan anak didik. Kemudian yang terakhir, menjunjung tinggi harga diri anak didiknya. Kelima, sikap guru terhadap masyarakat. Pada ayat 7 Kode Etik Guru dijelaskan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Itu berarti seorang guru harus menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan sesama guru di tempat kerjanya. Kemudian juga harus memelihara dan juga menciptakan hubungan baik dengan masyarakat, baik secara semangat kekeluargaan ataupun kesetiakawanan sosial, baik di dalam maupun di luar area kerjanya. Nah, hal ini guru juga menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat agar nama sekolah terangkat. Nah, berikut adapun sikap guru terhadap mitra atau masyarakat. Yang pertama, menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama. Yang kedua, mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, peka terhadap perubahan yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, bekerja sama untuk meningkatkan prestasi dan martabat profesinya. Yang kelima, melakukan usaha secara bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anak didiknya. Yang keenam, memberikan pandangan profesional dalam hubungan dengan masyarakat. Yang ketujuh, tidak boleh membocorkan rahasia peserta didiknya atau sejawatnya. Yang kedelapan, tidak boleh seorang guru menampilkan diri secara eksklusif. Keenam, sikap guru terhadap pimpinan. Pada dasarnya seorang guru merupakan anggota organisasi yang sudah sangat jelas pasti memiliki pemimpin yang dapat mengawasi dan juga memberikan arahan atau kebijakan kepada anggotanya. Nah, seorang guru atau anggota pasti dituntut untuk bekerja sama dalam memiliki tujuan atau menyelesaikan tujuan organisasi tersebut. Nah, oleh sebab itu seorang guru pun juga harus berpikir positif, jangan pernah mengeluh dan tetap semangat ya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini ada beberapa sikap yang harus diteladani seorang guru terhadap pimpinannya, baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang pertama, membina hubungan kerjasama dengan wali siswa. Yang kedua, memberikan informasi kepada wali secara jujur.
Yang ketiga, merahasiakan informasi anak didik kepada orang lain. Yang keempat, memotivasi wali siswa. Yang kelima, berkomunikasi secara baik dengan wali siswa. Yang keenam, menjunjung tinggi hak wali siswa. Yang ketujuh, tidak boleh melakukan hubungan dengan wali siswa untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sekarang kita beralih ke organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan sebuah organisasi yang biasanya bersifat nirlaba. Nah, sifat ini biasanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dan juga anggota organisasi tersebut. Pertama, PGRI. PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia ini didirikan pada tanggal 25 November 1945. Nah, PGRI ini bersifat unitaristik, yaitu tidak memandang perbedaan pada ijazah, jenis kelamin, kemudian umur, suku, agama, dan asal-usul. Sifat ini juga bersifat independen, yaitu yang berdasarkan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitrasejahteraan dengan berbagai pihak. Kedua, APKIN. APKIN merupakan Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. APKIN ini didirikan pada tahun 2003 di Lampung. APKIN ini berupaya untuk menguatkan konselor sebagai sebuah profesi, serta menggantikan IPBI, yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, yang sebelumnya menaungi petugas profesi bimbingan konseling. Nah, APKIN ini memiliki tujuan menyukseskan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan, serta memberikan sumbangan pemikiran dan juga memunjang pelaksanaan program yang menjadi garis kebijakan pemerintah. Ketiga, ISPI. ISPI merupakan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Nah, ISPI ini didirikan pada tanggal 17 Mei 1965. ISPI ini juga berada di Jakarta. Nah, ISPI memiliki tujuan untuk menyumbangkan tenaga dan juga pemikiran kepada pembangunan nasional secara profesional agar lebih terarah. Keempat, ISMAPI. ISMAPI merupakan Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia. Nah, ISMAPI ini merupakan organisasi profesi yang berdiri secara independen, namun dia tampil sebagai visioner dan fasilitator sebagai pengembang pendidikan manajemen di Indonesia. Nah, ISMAPI ini lahir untuk melanjutkan cita-cita Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia atau HISAPIN dalam menghimpun para ahli profesional dan praktisi di bidang manajemen pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ini bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.